Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat derajatnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video sedang viral pekan-pekan ini, yaitu tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi kita tidak membahas tentang pondok pesantrennya ataupun si Panji Gumilang. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Habib Kribo. Ini dia mulai mengutarakan suaranya terhadap Al Zaitun, terutama kepada orang-orang yang dinilai tidak sepemahaman atau menentang daripada Al Zaitun atau Panji Gumilang. Ayo, bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini dan langsung kita reaction dan kita bantah tentang dalil-dalil atau pernyataannya beliau mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun dan hukum-hukum daripada syariat Islam. Nah, ini dia teman-teman. Biar aja. Tapi saya lihat terjadi macam-macam. Oke. Negeri ini capek ya. Masa seorang Zaitun aja yang rame satu Indonesia. Satu Indonesia Zaitun, Pak. Ya, kenapa yang ramai satu Indonesia, katanya beliau? Karena ini aja penyelewengan akidah dan pola pikir liberal yang ditularkan oleh si Panji Gumilang ini untuk masyarakat umum. Jadi kita hanya menepis bahwasanya pernyataannya beliau atau pola pikirnya beliau ini suatu kesesatan dan harus kita luruskan. Semua bicara saya itu udah ngalur ngidul. Nah ini bahaya, Rob, ini. Saya nggak setuju. Kalau masalah Zaitun tuh yang saya sikap, yang saya melihat apa? Kalau perbedaan furu'iyah dalam pemahaman ibadah ritual itu biarin. Itu debatable. Dan dia tadi bilang bahwasanya perbedaan furu'iyah dan termasuk ibadah itu biarin aja. Inilah orang yang nggak punya ilmu. Sebenarnya kalau masalah furu'iyah dan ibadah di ranah perbedaan mazhab itu nggak ada masalah. Contohnya mazhab Imam Syafi'i mewajibkan bahwasanya sholat subuh itu pakai kunut, sedangkan mazhab yang lain bahwasanya kunut di sholat subuh itu adalah sunnah. Kalau furu'iyah di masalah tersebut itu tidak ada masalah karena sama-sama memiliki dalil. Dan contoh kedua, biasanya di NU sholatnya taraweh 23 rakaat, sedangkan di Muhammadiyah hanya 11 rakaat. Itu perbedaan furu'iyah, masalah ibadah yang ada landasan dalilnya. Jadi bukan pola pikir liberal yang menafsirkan secara sendiri atau menafsirkan gimana keinginannya dia untuk beribadah. Contohnya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk merapatkan dan meluruskan soft-soft kita. Tapi Panji Gumilang dengan dalihnya bahwasanya biar nggak bau ketek, biar nggak bau nafas, makanya dikasih renggang. Yang jauh biar nggak saling bau. Nah, kalau ini kan udah kesesatan, bukan masalah furu'iyah lagi. Dan tahun ini pandemi Covid sudah dicabut dan tidak ada lagi jarak soft ketika sedang sholat. Kita tidak bisa memaksa. Sekalipun di zaman Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa? Tidak bisa. Nabi itu mensikapi hukum, menetapkan suatu hukum apabila itu hukum melanggar hukum universal yang merugikan orang lain. Nah, ini juga salah. Rasulullah itu kalau semisal ibadah yang dicontohkan, ibadah yang sudah dibakukan, dan ibadah yang sudah ditetapkan, itu kalau ada yang mengubah-ubah, baru Rasulullah akan marah. Jangankan untuk mengganggu orang lain, untuk penempatan secara formalitas dalam suatu ranah ibadah Islam, itu pun Rasulullah sudah mengatur secara jelas. Jadi, pembahasannya dia ini terlalu membias. Ini sebagai alibinya dia, bahwasanya biarkan ibadah itu sependapat dengan apa yang orang tersebut pikirkan. Nggak usah dikatakan sesat, nggak usah dikatakan tidak sesuai dalil, udah biarin, toh juga ada yang ibadah, nggak mengganggu orang lain. Ini pemikiran liberal. Mari kita simak lagi. Kalau dalam keyakinan, Nabi nggak boleh, tetap harus pakai pencerahan. Nggak bisa. Jadi jangan cepet-cepet lah mengutarakan sesat. Capek negeri ini kalau terus ribut agama terus. Al Zaitun biarin aja. Nah ini teman-teman, sebenarnya kita bukan ribut masalah agama, tetapi kita meluruskan akidah-akidah yang sudah melenceng. Ini kan si Panji Gumilang ini membuat dalil-dalil atau tafsir-tafsir seenak udalnya dia, seenak pemikiran liberalnya dia aja. Kita hanya meluruskan sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan mazhab para ulama yang sudah menetapkan hukum dalam syariat Islam. Kasih penjelasan aja. Lu salah. Misalkan sembayangnya begini. Salah, yang betul begini. Udah. Kalau dia masih mau begini, biarin. Nggak masalah.
Oke, dia tadi nyontohin bahwasanya orang mau ibadah kayak gimana pun nggak ada masalah, mau diangkat tangan kayak atau gimana nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau misalkan dalam ranah tersebut dia nggak ada masalah, kita ambil contoh aja teman-teman. Sholat subuh berapa rakaat? Kan 2 rakaat kan? Kalau semisal kita saking cintanya terhadap sholat, terus kita saking enaknya dalam sholat, bahkan kita saking rindunya terhadap sholat, nantiin sholat subuh itu kan lama sampai pagi. Jadi kita akan menambah 2 rakaat jadi 4 rakaat. Itu saking kita cintanya terhadap sholat. Tetapi itu tidak boleh. Karena pada dasarnya dan ranahnya, dalilnya sudah jelas untuk menuntun bagaimana tata cara sholat. Jadi nggak ada yang dibuat-buat dalam ranah ibadah yang sudah diwajibkan. Keilmuan balas dengan keilmuan. Tidak bisa dibilang ini dikenasi penista agama. Udah biarin. Dia mau mengatakan Al-Quran, kalamnya Panji Gumilang, biarin cuma dia. Nah inilah contoh daripada orang-orang yang pikirannya liberal, yang hatinya sendiri sudah kaku, sudah busuk ya kayak gini. Kalau semuanya Panji Gumilang pun ngomong bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam daripada Rasulullah SAW, itu pun banyak yang ngamuk. Apalagi dia bilang ini kalamnya Panji Gumilang. Ini kan udah sesat sebenarnya orang-orang kayak gini nih. Ini mau kita tantang dengan dalil pun dia nggak ngerti. Kita tantang dengan pemikiran kita yang secara logika pun dia juga pasti nggak bakal masuk. Karena pemikiran dia terlalu liberal dan membolehkan semuanya dalam bentuk pemikiran dan nalar manusia. Bukan dengan berlandaskan dalil-dalil yang sahih dan dalil-dalil yang ada. Beda kalau dari Az-Zaitun itu melahirkan muridnya bisa mengancam NKRI. Dari Az-Zaitun, muridnya bisa membunuh orang lain atau bisa merugikan orang lain. Ini yang perlu kita tanggapin Az-Zaitun. Itu apa? Tugasnya polisi. Nah ini lagi, ini kelihatan kali si Keribu ini nggak ngerti tentang kasus Panji Gumilang. Coba teman-teman lihat ketika ada acara di Pondok Pesantren Al-Zaitun, itu lagu Indonesia Raya sudah diubah oleh mereka. Ini bahwasanya bibit-bibit untuk menantang negara Indonesia ini sudah ada. Kalau semisal lagu Indonesia Raya sudah diubah, terus dengan keyakinannya dia, dengan mengubah lagu tersebut dengan lirik yang dia karang sendiri, itu akan bisa menimbulkan orang-orang yang berstigma keras terhadap NKRI. Biasanya sebagai orang yang concern di radikalisme, jujur, ada yang mendukung perjuangan saya. Si paling anti radikal. Yang masih mau turun ke bawah, masih mau memikirkan negeri ini. Banyaklah orang tuh pensiun, tokoh, tapi cuma mikirin dirinya sendiri. Untuk mikirin apa? Maaf, harta yang ada. Banyak. Dan sedikit tokoh itu. Dan saya ada salah satu tokoh yang terus dikriminalisasi. Yang dia mendukung saya, melawan radikalisme. Itu adalah Bapak Hendro Priyono. Oke. Nah, tadi si Keribu ini ngomong bahwasanya dia salah satu orang yang paling memerangi daripada anti radikalisme. Oke, dia si paling anti radikalisme. Tapi kita bisa lihat teman-teman, di Papua sana OPM sudah merajalela. Tapi apakah dia mau terjun langsung ke sana? Enggak kan? Padahal itu salah satu radikal. Kurang radikal apa? Kalau semisal ustadz-ustadz digosipkan ataupun dituduh dengan cara radikal karena ceramahnya keras, karena ceramahnya menentang daripada sistem pemerintahan yang dianggap zolim, itu dibilang radikal, hanya bermodalkan mulut dan mikrofon. Bagaimana dengan OPM yang bermodalkan senjata, yang sudah membunuh berapa anggota kepolisian dan TNI, termasuk warga sipil, yang sudah dibunuh dengan cara kejam, ditembak dengan timah panas. Berani nggak dia ngomong tentang OPM? Kalau dia ngomong radikal di ceramah, radikal di masjid, radikal di organisasi, udah biasa. Sekarang radikalnya ini OPM kurang radikal apa? Dia langsung ngebunuh loh. Bahkan secara terang-terangan mengancam bahwasanya Papua akan merdeka. Ini si paling radikal nih harus diketok mungkin kepalanya biar dia melek bagaimana OPM sudah benar-benar radikal terhadap NKRI. Nah itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya tetap support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya juga pengen tahu nih gimana sudut pandang teman-teman mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.